Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas gimana sih prospek saham-saham di sektor otomotif dan terkait otomotif di tahun 2025 ini. Apakah bagus atau sebaiknya ditinggalin? Ya, jadi kita bakalan fokus di saham-saham otomotif dan yang terkait sama sektor otomotif kayak financing, terus juga ada komponen otomotif dan juga ada terminal kendaraan. Ya, jadi kita bakalan bahas saham-saham di sektor-sektor itu. Nah, tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe seperti biasa ya. Jangan lupa juga tekan lonceng. Dan kalian juga bisa kunjungi website gua, investasi.todopedia.com dan TikTok Todopedia. Di situ gue banyak banget share konten-konten tentang investasi saham. Dan juga jangan lupa cek produk-produk yang gue tag di kiri bawah, karena bisa jadi buku-buku yang gue tag di bawah ini berguna buat kalian. Oke, langsung aja yuk kita mulai ke videonya. Oke, kita bakalan mulai pembahasannya ya. Gimana prospek saham otomotif dan yang terkait otomotif di tahun 2025? Apakah masih bagus atau sebaiknya ditinggalin aja saham-saham ini? Nah, pertama kita bakalan lihat dulu ya, gimana sih katalis positif untuk sektor otomotif. Yang pertama yang bakalan jadi katalis positif itu adalah penurunan suku bunga atau rate cut. Kenapa penurunan suku bunga ini bagus untuk otomotif? Itu karena dengan suku bunga turun itu akan ngebuat bunga pinjaman bank jadinya menurun. Nah, dengan bunga pinjaman bank ini menurun, ya ini akan meningkatkan daya beli masyarakat, yang mana tentunya itu akan mendorong masyarakat untuk lebih banyak beli kendaraan bermotor, beli motor, beli mobil gitu ya. Jadi itu nguntungin untuk emiten yang jual otomotif kayak Astra, MPMX, sama IMAS. Nah, nggak cuma itu aja, efeknya juga akan merambah ke sektor financing otomotif atau pembiayaan, di mana emiten-emiten kayak Adira sama Bevin, ya ADMF sama Bevin ini juga akan kena dampak positifnya, di mana dengan makin banyaknya pembelian kendaraan bermotor itu juga akan mendorong pertumbuhan untuk pembiayaan untuk kendaraan bermotor. Ya, jadi ADMF sama Bevin ini akan diuntungkan juga, dan nggak ketinggalan juga dengan otomotif ini, pembelian kendaraan bermotor ini meningkat gitu ya, itu juga akan mendorong permintaan jasa logistik kendaraan bermotor, yang mana bisnis itu dijalanin sama IPCC. Jadi itu juga akan jadi nguntungin untuk IPCC. Ya, nah tapi nggak cuman positif aja ya, tentunya juga ada sisi negatifnya. Katalis negatifnya seperti apa? Yaitu daya beli masyarakat ini masih lemah. Ya, kalaupun suku bunga turun, tapi kalau daya belinya masih lemah, ini tentu ya susah juga gitu loh. Masyarakat mau beli mobil juga susah gitu kalau misalnya daya beli ini masih lemah. Ya, terus juga ada ketidakpastian rate cut. Ya, kita belum tahu nih rate cut-nya bakalan banyak di tahun 2025 atau mungkin cuma sekali dua kali. Ya, kemarin BI udah nurunin suku bunga ya dari 6% ke 5,75%. Ya, tapi kedepannya gimana kita belum tahu. Ya, ini ada beberapa kemungkinan gitu ya, beberapa rumor yang bilang kalau untuk US sendiri ini The Fed akan nurunin suku bunga tahun ini, tapi mungkin nggak akan banyak gitu ya. Jadi ini juga memicu adanya ketidakpastian untuk rate cut ini. Apakah BI juga akan nurunin suku bunga, dan kalau memang akan nurunin lagi, itu berapa kali turunnya berapa kali, dan juga seberapa banyak turunnya. Ya, itu masih ada ketidakpastian, yang mana tentu kalau misalnya ada ketidakpastian, itu juga akan jadi bearish untuk saham-saham otomotif. Ya, nah yang ketiga tentu juga adanya kompetitor EV, yang mana baru-baru ini ya, dari tahun lalu itu BYD udah masuk ke Indonesia, ya, yang mana bisa jadi ya dengan BYD ini dia punya kendaraan yang harganya lebih murah gitu ya. Kedepannya dalam jangka panjang bisa jadi BYD ini akan sangat-sangat disruptif, akan sangat-sangat mencuri pangsa pasar dari emiten-emiten otomotif. Ya, dengan dia jualan kendaraan EV dan juga harganya lebih murah ya, bukan nggak mungkin dalam jangka panjang BYD ini bisa jadi dia akan mencuri pangsa pasar dari emiten-emiten otomotif ya, kayak Astra, MPMX, sama IMAS. Gitu ya. Dia ini cukup disruptif BYD ke industri otomotif Indonesia. Jadi kita lihat update-nya nanti kayak gimana. Apakah BYD benar-benar bisa mencuri pangsa pasar di otomotif, atau justru dia malah kalah sama emiten-emiten besar kayak Astra sama MPMX sama IMAS juga. Nah, untuk kedepannya, potensi saham-saham di sektor otomotif sama financing, menurut gua untuk kedepannya ini akan slow growth. Jadi akan bertumbuh, tapi pertumbuhannya pelan-pelan. Kenapa kayak gitu? Karena meskipun penurunan suku bunga ini bisa jadi katalis positif untuk mendorong permintaan untuk kendaraan bermotor, tapi ini bakalan dihambat oleh daya beli masyarakat yang masih cukup lemah. Ya, jadi meskipun
penurunan suku bunga ini berpotensi mendorong permintaan kendaraan bermotor, tapi kalau masyarakatnya kemampuan untuk belinya masih lemah, ya susah juga dia mau beli kendaraan bermotor kayak gimana gitu ya. Dia tentu mesti menuhin kebutuhan primernya dulu gitu ya. Jadi menurut gue kedepannya untuk sektor otomotif sama financing ini tentu akan bertumbuh ya, tapi pertumbuhannya pelan-pelan. Nah, tapi untuk saham otomotif sama financing, menurut gua ini cukup menarik untuk kalian yang mau cari saham yang bisa bagi dividen yang menarik. Ya, jadi buat kalian yang lagi nyari saham yang bisa kasih dividen yang menarik selain dari sektor batubara, ya kalian bisa pertimbangin untuk sektor otomotif, di mana ada beberapa saham-saham otomotif yang dividennya itu cukup bagus, kayak Astra, ya bisa sampai 10%, hampir 11%, meskipun Astra ini dia bukan perusahaan yang murni otomotif, tapi Astra ini lebih ke holding company yang sektor bisnisnya tuh banyak banget. Ya, terus juga ada MPMX. MPMX ini kalau yang ini bener-bener dia saham otomotif. Jadi memang MPMX ini fokusnya ke otomotif. Nah, dividen yieldnya lumayan ya, bisa 11%, hampir 12%. Terus untuk ADMF, ADMF ini perusahaan pembiayaan otomotif, jadi dia ini lebih ke financingnya. Ya, dividen yieldnya juga lumayan oke, dan juga untuk BEVIN ini juga menurut gua lumayan. Ya, mungkin cuma IMAS aja yang dividen yieldnya kecil banget, cuma 1,2%. Tapi yang lainnya, menurut gua untuk sektor otomotif ini bisa dipertimbangin buat kalian yang mau cari saham-saham yang dividennya menarik. Selain dividennya menarik, valuasinya juga cukup murah untuk sektor otomotif ini. Ya, jadi buat kalian yang mungkin pakai aliran value investing ya, mungkin kalian bisa pertimbangin ya. Kalian bisa pertimbangin saham-saham otomotif, ya tentu kalian nanti mesti analisa lagi ya, gimana kinerjanya. Tapi menurut gua, ini saham-saham otomotif di harga yang sekarang nih, di awal Februari ini menurut gua mungkin bisa dipertimbangin buat kalian yang mau cari saham-saham untuk investasi jangka panjang dan kalian mungkin pakai aliran value investing. Sedangkan untuk saham-saham yang terkait otomotif, salah satunya saham-saham logistik otomotif, ya untuk saham kayak IPCC, menurut gua ini juga akan terdampak permintaan otomotif. Jadi banyak atau enggaknya permintaan untuk kendaraan bermotor ini juga akan ngaruh ke bisnisnya IPCC. Tapi untuk IPCC ini ada sumber pendapatan yang lain, di mana selain dia ini bisnis logistik kendaraan, bisnis terminal kendaraan, IPCC ini juga punya lini bisnis pemeliharaan kendaraan, yang mana lini bisnis ini bisa kasih recurring income yang cukup stabil. Ya, jadi IPCC menurut gua juga akan kena dampak dari naik turunnya industri otomotif, tapi untuk tren pendapatan sama labanya menurut gua untuk IPCC ini akan lebih stabil daripada emiten otomotif. Ya, dan IPCC ini nggak cuma mobil aja, tapi dia juga ada jasa terminal untuk alat berat. Ya, jadi lini bisnisnya ini lebih terdiversifikasi. Selain itu IPCC juga punya kinerja yang bagus, di mana dia ini pendapatan sama labanya trennya bertumbuh dalam beberapa tahun terakhir. IPCC ini juga minim banget utangnya, dan untuk cash flow-nya ini rutin positif dan cukup bagus. Terus juga IPCC ini menurut gue valuasinya cukup murah dan dividennya ini cukup menarik, di mana di harga sekarang ini kita bisa dapat potensi dividen itu sampai sekitaran 11%. Ya, jadi buat kalian yang memang mau cari saham-saham otomotif selain dari yang tadi saham otomotif yang benar-benar jualan mobil gitu, jualan kendaraan, kalian juga bisa pertimbangin saham IPCC ya sebagai saham perusahaan kendaraan terminal atau logistik otomotif, yang mana dia ini juga bisa kasih potensi dividen yang cukup menarik, bisa sampai 11%. Sedangkan untuk emiten-emiten yang ngejual komponen otomotif, ini akan kena efek yang lebih kecil dari naik turunnya permintaan otomotif. Ya, jadi perusahaan-perusahaan yang ngejual komponen otomotif, ini efeknya, ya dia akan kena efek yang lebih kecil dari naik turunnya permintaan otomotif. Nah, untuk saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang ngejual komponen otomotif, ini akan lebih dipengaruhi sama gimana sih caranya mereka ekspansi. Gimana caranya mereka terus-menerus untuk memperbesar distribusi penjualan mereka. Ya, contohnya kayak auto di sini kita bisa lihat, kalau auto ini masih terus ekspansi produk dan jasa, salah satunya adalah dengan ekspansi ekspor. Terus auto ini juga lagi terus memperbanyak untuk outlet Astra Auto Service, ya bengkelnya. Ya, dengan mereka memperbanyak outlet bengkel, itu tentu akan memperbesar juga pendapatannya. Dan auto juga masuk ke ekosistem electric vehicle. Ya, dia juga masuk ke dalam ekosistem kendaraan listrik, di mana dia ini juga memperbanyak outlet dari Astra Auto Power. Nah, Astra Auto Power ini adalah charging station untuk EV. Ya, jadi dengan dia terus-menerus pelan-pelan dia memperbanyak outlet dari Astra Auto Power, ya artinya auto ini makin lama makin serius dia mau masuk ke dalam ekosistem EV. Dan nanti kalau misalnya kendaraan EV itu makin banyak, tentu ini juga akan menguntungkan si auto.
Ya, dan juga Auto ini saham yang juga punya potensi dividen yield yang cukup menarik ya, bisa sampai 9%. Ya, jadi buat kalian yang memang mau cari saham yang bagi dividen gede ya, tadi gue udah mention ya, ada Astra, ada MPMX, ada IPCC. Nah, tapi opsi lain juga kalian bisa pertimbangin saham Auto. Ya, jadi ini bisa juga jadi jadi salah satu opsi untuk kalian untuk dividen investing. Sembari Auto ini juga perusahaan yang juga masih terus bertumbuh. Jadi menurut gua Auto ini cukup menarik dan memang mereka masih terus ekspansi yang mana potensi pertumbuhannya ini cukup bagus. Gak cuman Auto aja, ada saham lain yaitu SMSM. Ya, SMSM ini juga dia masih terus ekspansi ekspor. Ya, dia terus memperbesar distribusi ke negara-negara lain. Ya, SMSM ini juga punya kinerja bisnis ya, fundamentalnya bagus. Ya, dia punya kinerja bisnis yang sangat bagus. Pendapatan sama labanya konsisten tumbuh, dia minim utang, cash flow-nya juga rutin positif dan bertumbuh juga. Terus untuk dividen yield-nya SMSM ini sebenarnya nggak sebesar Auto, tapi SMSM ini punya daya tarik tersendiri, yaitu dia ini rutin bagi dividen interim, di mana setahun itu dia bisa sampai 3-4 kali bagi dividen. Nah, ini cukup menarik ya untuk SMSM. Karena dengan dia bisa sampai 3-4 kali bagi dividen, itu tentu berpotensi untuk terus ningkatin potensi dia untuk compounding. Jadi buat kita yang mau terus-menerus compounding portofolionya, ini bisa pertimbangin SMSM. Ya, tiap kali SMSM bagi dividen, kita bisa reinvestasi lagi saham dividennya ke saham SMSM. Dan itu bisa memperbesar potensi compounding interest dari portofolio kita. Ya, jadi daya tarik SMSM itu adalah dia rutin banget dan sering banget bagi dividen. Setahun bisa sampai 3-4 kali. Ya, dan satu lagi emiten dari otomotif yaitu ada DRMA, di mana DRMA ini juga mereka juga mau masuk ke industri EV. Mereka juga terus-menerus untuk memperkuat infrastruktur untuk EV gitu ya. Jadi mereka mau masuk ke bisnis EV dan mereka jualan komponen, terus juga ada battery pack. Ditambah DRMA ini juga masih terus ekspansi pabrik. Ya, jadi untuk komponen otomotif menurut gua ini yang pertumbuhannya mungkin yang akan paling kencang dari semua sektor otomotif dan terkait otomotif. Ya, menurut gue komponen otomotif ini yang potensi pertumbuhannya kemungkinan besar dalam jangka panjang ini yang paling kencang. Nah, terakhir kita bakalan bahas gimana sih prospek dari electric vehicle atau EV yang ada di Indonesia. Industri kendaraan listrik ini kedepannya bakalan kayak gimana. Nah, jadi Indonesia ini kan baru aja kedatangan brand Build Your Dreams atau BYD. Ini adalah brand dari China yang mana dia ini ngejual mobil listrik. Nah, kelebihan dari BYD ini adalah dia punya kemampuan untuk bisa produksi mobil listrik yang kualitasnya bagus dan harganya murah. Nah, ini tentu bisa jadi kompetisi yang cukup berat ya untuk emiten-emiten yang ada di Indonesia yang bergerak di bidang otomotif. Ya, ini bisa jadi kompetisi yang cukup berat karena dia bisa jualan mobil yang lebih murah tapi punya kualitas yang sama bagusnya atau bahkan lebih bagus. Dan BYD ini juga udah mulai ngebangun pabriknya sendiri di Indonesia. Ya, jadi seiring dengan BYD ini pelan-pelan makin lama makin banyak dia masukin produk ke Indonesia, dia makin lama makin banyak masukin mobil ke Indonesia, ya. Ini tentu bisa jadi kompetisi yang cukup ketat ya dalam jangka panjang untuk emiten-emiten otomotif. Nah, tapi apa keunggulan yang dipunyai emiten-emiten otomotif itu adalah mereka ini punya ekosistem bisnis otomotif yang komprehensif. Di mana untuk Astra sama MPMX ini mereka udah cukup lengkap bisnisnya. Ya, ekosistem bisnisnya tuh udah lengkap banget. Ya, financing untuk jasa pendanaan untuk cicilan mobilnya udah ada, asuransinya juga udah ada, jualan komponen mobilnya juga udah ada, charging stationnya juga udah ada sendiri. Ya, jadi untuk ekosistem bisnisnya, ya infrastruktur dari EV-nya itu udah lengkap untuk Astra sama MPMX, terutama untuk Astranya ya. Ini dia udah punya semuanya gitu. Dan Astra ini juga dia udah produksi mobil listrik untuk hybrid EV gitu ya, hybrid electric vehicle. Ya, jadi ini cukup berat ya, meskipun memang BYD ini dalam jangka panjang dia bisa menggerus pangsa pasar dari emiten-emiten otomotif, tapi butuh waktu yang lama dan juga effort yang besar untuk BYD ini untuk bisa ngalahin emiten-emiten otomotif yang ada di Indonesia. Jadi apakah BYD ini bisa jadi kompetitor yang berat untuk Astra dan MPMX dan juga IMAS? Jawabannya adalah bisa-bisa aja dalam jangka panjang. Tapi mereka, sekali lagi, mereka ini mesti benar-benar ngebangun ekosistem bisnis yang komprehensif di Indonesia untuk bisa ngalahin Astra. Sementara itu dengan BYD yang masuk ke Indonesia, ini akan menambah kendaraan yang masuk ke dalam terminal kendaraan. Dan ini tentu nguntungin IPCC. Jadi dengan BYD ini masuk ke Indonesia,
ya ini akan nguntungin IPCC di mana akan banyak banget mobil yang masuk lewat pelabuhannya IPCC. Dan itu bisa jadi sumber pertumbuhan pendapatan yang signifikan untuk IPCC. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu ya. Gimana sih prospek dari saham-saham otomotif dan saham-saham perusahaan yang terkait sama otomotif? Nah, menurut gua memang saham-saham yang terkait otomotif sama saham-saham otomotif ini cukup menarik ya. Beberapa dari saham-saham ini cukup menarik buat kalian yang mau pakai strategi dividen investing. Ya, ada Astra, MPMX, ya, ada Auto, IPCC, sama ADMF. Yaitu beberapa contoh saham-saham otomotif dan terkait otomotif yang dividennya cukup menarik. Nah, tapi menurut gua untuk kedepannya ya, saham-saham otomotif sama terkait otomotif ini secara overall pertumbuhannya memang akan lambat. Masih bisa bertumbuh seiring dengan suku bunga diturunin, yang mana suku bunga yang turun itu bisa ningkatin daya beli masyarakat. Tapi menurut gua ini pertumbuhannya akan pelan-pelan seiring dengan daya beli masyarakat yang memang belum terlalu kuat. Nah, kalau menurut kalian gimana nih untuk saham-saham otomotif? Apakah menurut kalian saham-saham otomotif ini bagus untuk investasi jangka panjang dengan dividennya yang menarik? Atau sebaiknya ditinggalin aja? Boleh banget kalian share di kolom komentar, siapa tahu itu bisa jadi insight buat gua dan juga buat penonton yang lain. Oke, jadi sekian dulu ya untuk videonya. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin ke teman-teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks untuk ngebantu channel ini supaya bisa terus tumbuh. Disclaimer ya, di sini bukan ajakan untuk jual beli saham. Jadi kalau tadi ada gue sebut beberapa saham-saham, itu bukan ajakan untuk jual beli, tapi cuman analisa dan opini gue aja. Keputusan untuk jual beli saham itu sepenuhnya ada di tangan kalian masing-masing, dan gue nggak bertanggung jawab sama sekali atas apapun keputusan yang kalian buat di investasi saham kalian. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.